Beliau kritikus politik, beliau juga Ketua Umum Partai Negoro, partai paling fenomenal di 2024. Partai yang baru lahir saja sudah minta adili Jokowi, apalagi nanti kalau menang. Oke, berikutnya Ketua Dewan Pengarah sudah ada belum? Belum, Bang Refli. Oke, berikutnya adalah anggota Dewan Pengarah, Bang Refli Harun. Bang Refli ini jarang sekali pakai baju merah, baru saya lihat kali ini. Jadi semangat perlawanannya saya kira luar biasa. Atau kita mau naikin trafficnya dulu ya. Berikutnya Bang Said Didu, pejuang dari PIK. Luar biasa, silakan ambil posisi yang bagus. Ibu Nur Hayati, pejuang perempuan kita. Silakan. Baru Bang Roy, pejuang fufu Papa. Jangan diragukan lagi, pokoknya biar orang lain banyak jago IT tapi tunjukkan pertama Indonesia adalah fufu Papa. Berikutnya abang kita, Abang Da Paskalis Junda, advokat senior. Dan pejuang perempuan dari Papua, Ulfa Alhami, pakai O ya. Kemudian dubes senior kita, Bang Ple Priyatna. Kemudian juga teman-teman panitia yang lain, ada Bang Gema, ada Bang Rusdi, Bang Adnan. Silahkan, masih ada 3 kursi kosong. Satu lagi. Jun. Dari mana? FMM, FPMM. Pengamanan acara nanti. Untuk pengamanan acara. Oke. Bang Hairul, Bang Hairul, wartawan wartawan Tempo. senior Tempo. Jeruk makan jeruk ya. Satu lagi, Bang Ruslan. Oke, Bapak Ibu sekalian, tentu akan dipimpin oleh Ketua Panitia supaya acara kita berjalan dengan lancar. Ada satu pantun mengatakan bahwa rakyat bergerak membentuk simpul. Rakyat bergerak membentuk simpul. Setiap simpul memiliki berbeda gaya. Kalau para pejuang demokrasi sudah berkumpul, itu tandanya negara dalam keadaan bahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat rekan-rekan Alkopo, Said Didu, Bang Refli Harun, Bang Raden Surya, Olva, dan kawan-kawan semua. Buat rekan-rekan pers dan perwakilan-perwakilan representasi dari berbagai elemen kampus, organisasi kepemudaan, dan juga dari kelompok komunitas kebudayaan. Terima kasih. Kita memanjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya juga kita dipertemukan di tempat ini untuk menjalankan nawa itu yang kita sudah sampaikan ke ruang publik. Mengingat adanya satu gelombang kesadaran moral yang bergerak terus-menerus secara intensif jelang tanggal 20 Oktober, di mana berbagai simpul-simpul gerakan pro keadilan, pro perubahan yang menuntut pengawalan ketat terhadap arah dan tujuan negara, yang muncul berbagai aksi-aksi solidaritas dari simpul-simpul forum-forum yang digelar hampir merata di Indonesia. Maka kita tiba pada saatnya untuk bagaimana menyatukan semua energi dari seluruh potensi anak bangsa dalam satu tema yang sederhana saja, yaitu bertemu, kompak, bergerak, yang dilandasi oleh semangat silaturahim kebangsaan. Oleh sebab itu kami
dari 100 tokoh yang menjadi penyelenggara kegiatan ini mewakilkan beberapa di antara kami saja untuk mewakili simpul-simpul gerakan mengumumkan kepada publik pada tanggal 14 Oktober nanti akan digelar satu pertemuan besar dalam skala yang tidak bisa dibatasi karena ada lintas koordinasi dengan pihak penyelenggara negara, pihak aparat keamanan. Kita juga minta terlibat untuk mengawal peristiwa besar di mana rakyat dari berbagai keragaman berkumpul pada tanggal 14 Oktober dalam hak konstitusi mereka untuk menyampaikan pendapat publik solidaritas jelang lengsernya Mulyono pada tanggal 20 Oktober. Acara ini dilakukan secara damai, cair, mengalir dan apa adanya untuk menunjukkan bahwa negara atau kekuasaan boleh bangkrut secara moral, boleh terjebak dalam politik kotak-kotak, tapi anak bangsa masih memiliki solidaritas bersama untuk berdiri hadir pada tanggal 14 Oktober untuk menegaskan bahwa arah negara dan semangat bernegara tidak boleh runtuh di bawah bayang-bayang rezim Mulyono yang terkenal dengan politik kotak-kotak. Jadi rekan-rekan media, kami menyampaikan terima kasih sudah hadir dan mengambil bagian dalam sejarah di ujung kekuasaan rezim Mulyono untuk ikut berpartisipasi menyebarkan seluas-luasnya pemberitaan kepada seluruh keragaman suara aspirasi rakyat, elemen rakyat di luar sana bahwa pada tanggal 14 Oktober adalah pertemuan besar yang tidak bisa dihindari. Setiap orang harus datang dengan semangat yang bersama, dengan cita-cita yang sama, tujuan yang sama untuk mengatakan kita berdiri pada kekuatan cita-cita kemerdekaan. Untuk menegur semua mereka yang angkuh dalam pelaksanaan kekuasaan. Berhenti. Sudah di ujung kekuasaan. Hei Mulyono. Disinilah rakyat berkumpul mengatakan bersatu pada tanggal 14 Oktober. Untuk mengantarkan sisa kekuasaan Anda. Dan kami berharap jaringan-jaringan Anda tidak ikut mengganggu pelaksanaan kegiatan nasional itu. Nah, terkait dengan kegiatan ini nanti saya akan minta pendapat dari penyelenggara, yaitu Pak Saifio dan kawan-kawan. Tetapi sebagai pelaksana, saya tulus menerima amanat yang berat ini, mengajak kawan-kawan semua dari berbagai elemen yang sudah bergabung, Bang, yaitu panitia 200 karena terdiri dari 200 orang dari berbagai simpul-simpul, siap melaksanakan seluruh arahan dari para tokoh, seluruh pikiran-pikiran, seluruh masukan untuk kita kelola secara sebaik mungkin untuk melayani tamu-tamu kita yang akan hadir pada tanggal 14 Oktober nanti. Dapat kami bocorkan dari perwakilan representasi PDIP akan hadir, kita sementara juga mengusahakan semoga perwakilan Partai Demokrat baik itu Pak AHY maupun Pak SBY juga bisa hadir. Undangan juga kita akan sampaikan kepada Bapak Surya Paloh. Kami juga akan sampaikan kepada Gerindra di mana ada kehadiran tokoh representasi di forum ini nanti. Dan tokoh-tokoh yang lain akan hadir sudah tercatat di kami 380 tokoh kritis. Akan hadir di acara tanggal 14 Oktober. Jadi acara ini murni adalah rasa kebersamaan tanpa sekat, tanpa dibentengi oleh prasangka, oleh perbedaan apapun. Untuk mengatakan kita menang secara moral karena kita mau berkumpul. Karena tujuan negara tidak boleh dipasung oleh semangat cerai-berai atau kotak-kotak. Demikian bisa saya sampaikan, kesiapan acara sudah matang, mobilisasi konsolidasi sudah berjalan, dan per hari ini adalah pengumuman resmi pada tanggal 14 Oktober kami mengajak semua yang dilukai hatinya oleh pelaksanaan kekuasaan yang sangat amburadul hadir untuk mengatakan tidak dan tidak boleh lagi ada kekuasaan yang berdiri sombong menindas rakyat. Oleh sebab itu kami berharap keluarlah dari seluruh wilayah masing-masing, dari organ masing-masing,
lu cuti semua prasangka, lu cuti egoisme. Hadir pada tanggal 14 Oktober untuk mengatakan selamat jalan Mulyono dan selamat datang agenda perubahan. Maka oleh sebab itu tema yang kita ambil sangat netral. Bertemu, kompak, bergerak, menuntut keadilan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Pak Faisal Assegaf sudah bergerak, itu tandanya negara menuju jalan yang selamat. Yang paling kita takut kalau dia udah diam, itu bahaya. Dan saya diarti dua Assegaf. 98 sebenarnya apa yang terjadi adalah saat itu bangsa ini ibarat mobil yang mogok, sehingga perlu didorong. Sekarang mobil ini mogok di pinggir jurang di jalan yang salah. Itulah yang dikerjakan hasil kerja dari rezim Jokowi, membuat bangsa ini bagaikan mobil mogok di jalan yang salah di pinggir jurang. Nah, sehingga saya pikir mengumpulkan tanggal 14 Oktober ini memang berkumpul fisik mungkin di Jakarta, tapi saya berharap di seluruh Indonesia kalau perlu menyatakan bahwa kami hari menyelamatkan bangsa dari kerusakan yang dibikin oleh rezim Jokowi. Itu tanggal 14 Oktober. Nah, kita 280 juta orang. Bayangkan betapa dosanya keluarga dinasti Jokowi. Hampir 10 tahun lebih kita habis waktu mengurus dia, mengurus keluarga ini. Coba bayangkan Menteri Pertanian yang sekarang lagi di pesantren, saking ingin menyembah ke rezim Jokowi. Ini saya contoh cerita saja, ini harus diakhiri. Sampai menyatakan memberikan bibit anggur namanya Jan Etes. Maksudnya kerusakan bangsa yang perlu saya ceritakan, ini tidak boleh terulang. Saya saat itu sebagai sama-sama orang Makassar sampai WA, Pak, menjilat boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Dan biasanya orang Bugis susah menjilat. Dan coba bayangkan, ini contoh Bapak, betapa rusaknya bangsa ini dibikin oleh Jokowi, seorang menteri, tokoh yang ingin mempersembahkan ke cucunya. Jadi istilah saya, Jokowi sudah menghasilkan kultur penjilatan terbesar di bangsa ini. Itu yang harus diakhiri. Karena perusak bangsa ini adalah para penjilat. Kita salahnya karena selalu penjilat ini kasih karpet merah. Habis menjilat rezim ini pindah lagi karpet merah lagi, dan kita hormati terus para penjilat itu. Tapi bukan baju merah. Bukan baju merah. Penjilat. Jadi maksud saya, salah satu agenda kita juga menjaga jangan sampai Pak Prabowo memberikan juga karpet merah kepada para penjilat. Karena bangsa ini rusak karena para penjilat. Kita tahulah. Menjilat si A masuk istana, menjilat si B masuk istana. Ini penjilat-penjilat semua. Nah, udah. Oke, jadi saya pikir saya nyatakan 14 Oktober adalah mengembalikan marwah bangsa Indonesia kepada marwah negara yang menghormati orang-orang yang punya kompetensi, orang-orang yang punya integritas, dan orang-orang punya keberanian menegakkan kebenaran. Itulah 14 Oktober melahirkan kembali bangsa ini dan menyelamatkan bangsa ini dari ketersesatan yang dibikin oleh rezim Jokowi. Dan selanjutnya kita akan menyiapkan tuntutan untuk Jokowi bertanggung jawab atas keseluruhan bangsa ini. Jadi 14 Oktober titik awal untuk meminta pertanggungjawaban rezim Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya terima kasih kepada adik saya Faisal Assegaf yang mengundang. Jadi malam-malam
Faisal telepon saya, dia tanya, ya, mana? Biasanya di Jakarta kah? Saya bilang iya, saya di Jakarta. Kemudian dinyatakan apa maksud dan tujuan mengadakan acara ini. Saya sangat mengapresiasi gagasan dan ide acara silaturahim kebangsaan. Kenapa? Diadakan, saya tanya, kapan diadakannya? Tanggal 14 Oktober. Saya senang sekali. Kenapa? Karena tanggal menyongsong 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda. Negara ini bisa merdeka karena Sumpah Pemuda, karena kita sudah sepakat bahwa bangsa ya, yang majemuk ini adalah satu. Itu Sumpah Pemuda. Sekarang kenapa saya dengan senang hati menghadiri acara ini dengan satu, karena saat ini tadi semua sudah bicara, bangsa ini sudah menjadi terpecah belah. Saya minta maaf dengan segala rasa hormat saya, ini kenyataannya. Saya dari awal saya sudah menengarai, karena saya mohon maaf dengan segala hormat. Karena apa? Acara 17 Agustus itu diperingati dengan menggunakan pakaian daerah masing-masing. Saya prihatin dan saya sudah bicara sama beberapa tokoh. Kenapa? Memang kita Bhinneka Tunggal Ika itu sudah selesai. Harusnya itu diajarkan oleh anak-anak kecil. Karena kalau kita tidak bersatu, kenapa saya prihatin dengan pakaian daerah masing-masing? Kita tahu, begitu kita tahu ada orang Batak pakai pakaian Batak, pasti orang Batak akan kumpul ke yang Batak. Orang Bali lihat ada pakaian Bali, pasti kumpul ke Bali. Orang Maluku, benar apa benar? Nah, ini kan sudah mengkotak-kotakkan. Kalau orang Solo pakai pakaian tajam. Saya melihat sebagai apa? Karena saya memang punya strong ya di dalam hal public relation. Public relation itu membaca message apa yang disampaikan, pesan apa yang akan disampaikan dari penampilan masing-masing. Ya, jadi saya terbiasa begitu. Jadi saya melihat ini sudah nggak benar. Kenapa harus dilakukan begini? Kalau anak kecil, anak TK di hari Kartini pakai baju Bhinneka Tunggal Ika, bagus memperkenalkan bahwa kita berbeda tetapi satu. Nah, ini makin lama saya lihat makin terpecah. Saya sedih, apalagi kita sudah sepakat Indonesia bisa merdeka karena apa? Karena Sumpah Pemuda, karena kita bersatu. Nah, kenapa jadi para Presiden Republik Indonesia, saya kebetulan aktif di forum internasional, selalu ketika keluar negeri dengan bangga mengucapkan bahwa dialah Presiden dari Indonesia, di mana memimpin ya, negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dengan mayoritas penduduknya apa? Muslim. Ini sebuah kebanggaan para presiden ketika berbicara di forum-forum internasional. Tapi kenapa di Indonesia sendiri sulit buat kita bersatu, jadi terpecah-pecah? Ini yang membuat saya prihatin dan saya menyambut baik acara ini dan saya mengundang semua elemen. Mari kita lupakan kemarin. Mari kita sambut masa depan. Kita sambut Indonesia, ya, kita lupakan masa lalu karena tidak ada. Kita bilang belajar dari sejarah, benar, tetapi belajar dari sejarah untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Pemimpin itu ya, apa tugasnya? Kalau dulu orang tua kita, keluarga kita menjadi pejuang kemerdekaan, sekarang kita harus mampu mengisi kemerdekaan. Apa itu mengisi kemerdekaan? Yaitu dengan mensejahterakan rakyat. Pertama yang harus diingat adalah memimpin untuk rakyat. Bukan, lupakan semua perbedaan kita. Mari kita bicara Indonesia first. Indonesia nomor 1. Kepentingan keluarga, kepentingan pribadi adalah nomor 100. Setuju tidak? Biarkan Tuhan yang Maha Esa yang memikirkan keluarga kita. Mari
mari kita menginginkan bangsa dan negara. Negara ini, bangsa ini harus menjadi negara dan bangsa yang berdaulat, bermartabat, dihormati. Tidak ada negara lain yang bisa merendahkan Indonesia yang sama-sama kita cintai. Setuju tidak? Jadi mari bersama-sama hadir ke acara ini 14 Oktober. Kita tidak pernah berusaha untuk mengecilkan Indonesia. Justru kita menjaga Indonesia agar tetap berdaulat. NKRI harga mati benar, tapi persatuanlah harga mati. Ingat, persatuan harga mati. Tidak boleh lagi kita terpecah belah. Setuju? Baik. Jadi mari sama-sama. Tidak ada katakan, oh Bu Nur Hayati tokoh perempuan nggak ada. Sekarang saya ingin sekali, insya Allah, mimpi saya apa? Indonesia kembali dipimpin oleh seorang perempuan. Karena perempuanlah yang berpikir paling akhir untuk dirinya sendiri. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian mendukung politisi-politisi perempuan untuk maju ke menjadi presiden di Indonesia. Insya Allah 2029 nanti ada perempuan yang menjadi presiden Republik Indonesia. Setuju? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kampanye, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita tadi sudah mendengar banyak yang disampaikan baik oleh Pak Faisal, oleh Pak Sedidu, Bu Nur, dan nanti juga ada Mas Revi dan teman-teman lain. Saya ini bicara tidak sendiri, tapi saya selalu didampingi tokoh setia, tokoh kontroversial kita, yaitu Petro. Tapi ini bukan Petro yang kemarin. Kalau yang kemarin sudah jadi raja. Ini Petro cilik. Petro kecil alias Fufu Papa. Dia lagi pusing dia, Fufu Papa itu. Karena adiknya ngaku kalau Fufu Papa itu dia. Apalagi BSSN juga sudah jelas membuktikan Fufu Papa itu ya dia. Jadi dia sekarang sedang puyeng, Tampak di matanya menggelantung. itu kata Mas Revi gitu ya, di podcast ya. Ya, gitu. Jadi nggak tahu menggelantungnya itu overdose atau apa. Tapi yang jelas. Nah, sebagai tadi Bu Nur betul, kita lupakan masa lalu. Tapi saya ingin menegaskan tadi yang disampaikan Pak Faisal Asegaf dan Pak Didu dan kawan-kawan nanti Pak Revi juga. Kita memang memegang asas yang baik, yaitu mikul dhuwur mendem jeru. Mendem jeru itu artinya ditanam ke tanah. Kayak pasukan yang bau tanah itu. Itulah pasukan yang mau digerondeng. Tapi kalau yang salah tetap salah. Nah, jadi yang salah tetap harus diadili. Nah, baik Petro kecil maupun Petro gede besok, ya, yang Petro jadi ratu itu tetap harus bertanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap semua kesalahannya. Setuju? Ya, itu saja yang saya sampaikan. Jadi kita harus tetap menuntut semua kesalahan, tapi Indonesia harus tetap maju. Bumi gonjang ganjing, langit kelap kelip, Petro mumet, Petro cilik karena unangan Fufu. Nanti lagunya ada oleh Mas Revi. Tapi referennya saya berikan sekarang ya. Tapi awalnya Mas Revi. Referennya adalah Fufu Fafa Fufu bendera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jelas. Merdeka! Karena baju merah soalnya. Jadi kalau introduction tadi itu, apa tadi? Lupa saya. Oh, rasa lezat
ikutin ya. Rasa lezat, hidup sehat, dunia cerah, Papa fufu bendera. Jadi kawan-kawan sekalian ya, tanggal 14 Oktober itu adalah, saya berharap itu semacam cut ya antara masa lalu dan masa sekarang. Tetapi kita harus selesaikan masa lalu dan kemudian kita sambut masa depan. Nah, masa lalu yang harus kita selesaikan pertama adalah jangan dilantik fufu bendera. Ya, kenapa begitu? Karena secara material sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia terpilih. 3 hal yang membuat dia tidak lagi memenuhi syarat. Pertama, dia melakukan perbuatan tercela, melanggar pasal 169 huruf J Undang-Undang 7 2017. Jelas ya. Yang kedua, dia bermasalah secara rohani, melanggar pasal 169 huruf E Undang-Undang Nomor 7 2017. Kemudian dia bermasalah dalam ijazah SMA-nya, ya, sebagai syarat untuk minimal berijazah SMA calon presiden dan calon wakil presiden. Kenapa hal ini tidak selesai di KPU? Karena kita tahu pada waktu itu KPU kan tidak cukup independen. Nah sekarang materi ini sudah ceto welo-welo ya. Tidak mikul dua mendem jero. Ini sudah ceto welo-welo, karena itu saya berharap tanggal 14 itu ada tuntutan agar fufu fafa tidak dilantik. Itu satu ya. Yang kedua adalah tanggal 14 itu saya ingin bukan mau mengutip Prancis, tapi ini ilham saja. Jadi mudah-mudahan akan terjadi yang namanya liberté, égalité, dan fraternité. Ya. Artinya sesama biskota dilarang saling mendahului. Jadi liberté itu adalah kebebasan, liberasi. Kenapa kita mengucapkan salam kebebasan? Karena di masa Presiden Jokowi selama 10 tahun, ada kecenderungan yang namanya kebebasan itu semakin menyempit. Ya, Raja Jawa, the King of Jawa. Ya. Kenapa? Sebagai contoh misalnya indikator dari internasional, baik Freedom House maupun Intelligence Unitnya European, ya, European Intelligence Unit, yang mengatakan demokrasi kita flawed demokrasi, demokrasi cacat. Yang kedua, kita dikatakan negara separuh bebas, partly free, bukan lagi negara bebas. Itu menyedihkan bagi saya karena reformasi itu hadir untuk mengkoreksi otoritarianisme Orde Baru dan Orde Lama. Tapi yang terjadi adalah justru kita kembali kepada era yang otoritarianistik. Nah, kita ingin mengatakan bahwa 14 Oktober itu salam kebebasan. Ya, bukan 2 Oktober, tapi 14 Oktober. Dengan tokohnya salah satu adalah Faisal Asegaf. Jadi yang mengucapkan salam kebebasan. Tetapi tidak hanya liberté, tapi juga égalité, yaitu kesederajatan, kesetaraan. Kita tidak ingin bangsa ini ya dikotak-kotakan dengan stratifikasi, seolah-olah orang itu hanya dinilai dari jabatan, kekayaan, kelas atau status sosial. Kita inginkan semua sama, ya. Mau Anda duduk di lantai, duduk di sini kebetulan saja, mau pakai baju merah, baju kuning dan lain sebagainya, mau yang dilantik, mau dilantik sebagai presiden, mau sekjen partai, nanti tanggal 14 Oktober semuanya sama, semua egaliter, ya. Tata keramanya tetap tata krama timur, tapi kita akan hembuskan egalitarianisme. Karena egaliter dalam politik itulah yang membuat demokrasi kita akan tumbuh berkembang, ya, tidak lagi feodalistik. Karena partai-partai feodal, tapi kita ajarkan kepada mereka untuk egaliter nanti di tanggal 14 Oktober. Kita juga belajar sama-sama. Ya.
Nah, yang terakhir adalah fraternite, persaudaraan. Kita menginginkan bahwa kita tetap bersaudara sebagai bangsa, karena itu kita harus bertegur sapa, tetapi tetap saja kita hidup dalam division of labor, dalam pembagian tugas. Jadi, kita menentukan bahwa walaupun kami sudah menyatakan, saya sama Bang Faisal paling tidak, kami akan oposisi 5 tahun terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, tidak akan tertarik dan tergoda dengan jabatan apapun, ya, dan itu adalah sebuah sikap kewarganegaraan. Tapi kami tetap open mind, bersahabat, bersaudara dengan siapa saja. Tetapi kita tetap tegas dengan koruptor, pencoleng negara, menggaruk uang negara dan lain sebagainya. Karena itu kita bersaudara, tetapi Mulyono tetap harus diproses. Karena pupu papa, pupu bendera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Olval Hamid, yang belum kenal, saya perkenalkan diri. Saya dari Papua dan saya di sini mewakili kaum muda dan kaum perempuan seluruh Indonesia yang pernah merasa tersakiti, yang pernah merasa tidak adil dalam masa rezim Pak Mulyono. Mohon datang tanggal 14 Oktober 2024. Perempuan itu jarang ada yang bicara, perempuan itu jarang ada yang tampil. Ayo kita tampil semuanya, datang semuanya. Anak-anak mahasiswa, semua anak muda, semua silakan datang tanggal 14 ditunggu. Karena bukan hanya abang-abang kita, ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini yang lebih tua dari kita yang tahu bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Kita yang muda pun tahu bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Jadi saya harap semuanya kita bersatu sesuai dengan temanya, kita bertemu, kita kompak dan kita bergerak untuk mencapai keadilan yang kita pantas dapatkan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ini kan sudah banyak menjelaskan ya bahwa negara kita sekarang dalam kondisi yang kacau, bahkan sebenarnya ada menyebut negara kita sudah anomali. Kita ada pemilu, tapi sebetulnya tidak ada pemilu. Kita ada hukum, tapi hukum digunakan untuk orang yang berkuasa gitu ya. Nah, saya ingin menjelaskan saja untuk pertemuan tanggal 14 sebagai panitia gitu ya. Tanggal 14 itu akan berkumpul disebut Pak Faisal tadi ada 300 lebih tokoh yang sudah terdaftar, yang sebenarnya adalah seperti disebut Bang Refli, ini egalitarian. Jadi kita akan menghadirkan selain teman-teman dari mahasiswa, petani, buruh, perempuan gitu ya, teman-teman kaum marginalized itu akan kita undang semua, kita setara karena, dan terutama teman-teman jurnalis gitu ya, karena ini adalah sebuah gerakan penyelamatan bangsa yang sedang berada di tepi jalan. Kalau kita belajar dari proklamasi kemerdekaan kita, sehebatnya orang berperang para jenderal itu, kontribusi terbesar adalah dari jurnalis. Maka kontribusi teman-teman menyampaikan kepada publik ini sebagai pesan itu penting. Dan kami berterima kasih atas nama penyelenggara gitu ya, bahwa sumbangsi teman-teman adalah itu sangat luar biasa. Sehebat apapun orang Pak Refli, bangsa hidup manusia merdeka gitu ya, Bu Nurhaita Sigap gitu dong, Pak Roy Suryo gitu ya, Pupu Papa gitu ya. Sehebat apapun itu semua harus ada yang sampaikan ke Papua, harus ada yang sampaikan ke Biangas sana gitu ya, dan itu teman-teman berkontribusi itu. Dan bukannya maka kita harap mari bergerak bersama. Jadi kita akan bertemu di tanggal 14, kompak, bergerak bersama dengan satu tekad sebenarnya adalah yaitu buang najis pemerintahan ini. Karena kita ingin menyelamatkan. Kita sekarang tanggal 14 kita akan berwudu, membuang najis untuk membawa pada pesan kepada pemerintahan baru, jangan membuat najis yang baru. Karena najis itu tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada lagi? Pada seluruh
bangsa Indonesia, saya pikir kita membuat sejarah kemarin itu tanggal 22 Agustus. Yang kita bangkit semua seluruh negeri ini, dan itulah titik awal menyelamatkan bangsa ini. Kalau itu tidak terjadi, maka saya tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap bangsa ini. Saya ingin tanggal 14 Oktober itu terjadi lagi hal yang sama tanggal 22 Agustus. Nah, dan ini pasti lebih besar karena ada offline. Kemarin kan online yang banyak. Nah, jadi tunjukkan kepada seluruh rakyat semangat menyelamatkan bangsa yang 14 Oktober itu sama dengan melebihi dengan persatuan kita menyelamatkan bangsa dari keinginan dinasti Jokowi berkuasa terus pada tanggal 22 Agustus 2024. Saya ingin sampaikan kepada masyarakat 22 Agustus itu adalah keinginan Pak Jokowi untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai boneka. Dan itu kita bisa halangi dengan semangat semua untuk turun tanggal 22 Agustus. 22 Agustus dulu. Nah, 22 Agustus dulu itu, dan saya katakan itu tangan Allah yang bekerja. Kenapa? Tidak ada koordinasi apapun saat itu. Semua turun menyelamatkan bangsa ini dari arogansi keinginan Jokowi untuk menjadikan Prabowo sebagai boneka di bangsa ini. Nah, apalagi sekarang 14 Agustus ini karena kami melihat 14 Oktober ini kami melihat ini masih sangat penting untuk kita bersatu. Jadi saya berharap 14 Oktober adalah kembalinya semangat kita bersatu. Pertemuan fisik yang mungkin ada di Jakarta dikoordinir oleh Pak Faisal Assegaf, tapi saya harap seluruh simpul-simpul di seluruh Indonesia bergerak bersama untuk menyelamatkan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya Mulyono punya dua fase. Fase pertama mikul dur, fase kedua mendem jeruk. Mikul dur sudah 10 tahun kita lakukan, rakyat Indonesia lakukan. Sekarang lah saatnya rakyat Indonesia mendem jeruk. Setuju nggak? Jadi satu pantun buat teman-teman media, makan bakso paling enak adalah bakso urat. Bakso urat didapat dari Solo. Solo. Kalau sampai berita press conference hari ini nggak dimuat, jangan-jangan di sana ada intervensi. Tapi saya kira nggak, media masih berani menyuarakan keadilan, dan kita akan lihat itu bentuk keindependensian. Tentu kita akan berikan kesempatan teman-teman untuk bertanya sebebas-bebasnya. 4 pertanyaan pertama. Jangan lagi, jangan lagi. Ya, oke, terima kasih. Nilai itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musuh kita kan cuma satu. Jokowi aja. Next. Jangan. Betul.
Agak ke kiri Pak. Mundur aja Pak. Dari mana? Enggak, ini aja. Biarin Pak. Kalau analisis saya, Agak sini Pak. Mundur dikit Pak. Mundur dikit. Sahabat media, kita saat ini bangun satu dulu ya. Nanti kita silent dulu. Good guys, kita kalian dulu biar suaranya jernih nanti. Gambar dan media. Ngomong silakan. tadi pertanyaannya saya ulangi bahwa apa kode pertemuan Jokowi sama Prabowo tadi malam. Analisis saya adalah mari kita baca saja sebagai gimmick politik. Jadi nggak usah dianggap serius karena mungkin saja Pak Prabowo itu lagi serius, tapi ada sedang bikin gimmick. Tiap hari kita dengarkan gimmick, dia katanya akan pulang ke Solo pakai pesawat komersil, dia tidak akan menghadiri pelantikan, itu gimmick politik. Jadi anggap saja pertemuan Prabowo tadi malam dengan Jokowi gimmick politik untuk mengacaukan analisis yang berkembang. Jadi saya tidak sama sekali tidak serius memandang pertemuan tadi malam karena kita tidak tahu. Jadi anggap saja Pak Prabowo lagi serius menghadap atasannya, atasannya sedang sibuk membuat gimmick di akhir masa jabatannya. Saya pikir begitu. Jadi nggak usah serius. Oke. Yuk. Respon berikutnya. Saya tidak setuju dengan saya jujur. Jadi itu gimmick gitu ya. Jadi RH itu Red House ya. Pak Refli, apa upaya kita Pak Refli untuk mencegah Mulyono kabur? Kenapa? Apa upaya yang bisa dilakukan? Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu makan sedangkan sebentar lagi ada agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian Prabowo juga akhir-akhir ini diisukan akan bertemu dengan Megawati. Cuma Pak Jokowi malah mendahului pertemuan dengan Prabowo. Ini tanggapannya gimana? Oke. Karena saya harus menghargai tuan rumah, saya jawab dua hal ya. Pertama, jangan lupa tanggal 14 ya. Tanggal 14 Oktober itu masih bertempat di Balai Sudirman ya? Di Balai Sudirman kami mengundang kawan-kawan semua elemen ini kegiatan terbuka untuk hadir dalam acara silaturahmi kebangsaan, berkumpul, bertemu, kompak, bergerak. Bertemu, kompak dan bergerak. Itu jangan lupa ya, itu satu. Nah yang kedua soal pertemuan itu, ini tidak bisa kita katakan sebagai peristiwa biasa, ini peristiwa politik pastinya dalam perspektif saya ya. Jadi tahu nggak siapa yang mengundang duluan? Belum ada yang Oke, saya juga tidak tahu. Tapi begini, kalau kita lihat dari tafsir politiknya, ini syarat kepentingan Jokowi kalau menurut saya, bukan kepentingan Prabowo. 3 bulan terakhir kekuasaan Jokowi itu sudah sangat surut. Jadi betul-betul dia lame duck office. Dan tidak ada lagi, ini mohon maaf, tidak ada lagi penghargaan terhadap Mulyono. Ketika dia hadir di pelantikan MPR, DPR, tidak ada tepuk tangan. Tepuk tangan itu untuk yang lainnya. Dan paling meriah tentu untuk calon presiden terpilih dimanapun seperti itu. Nah ini menggelisahkan, maka ada spekulasi bahwa dia tidak mau hadir dalam pelantikan presiden dan wakil presiden. Dia mau pulang ke Solo dan lain sebagainya. Tapi at the same time, semua komponen masyarakat, ya, terutama yang kritis, itu menggelorakan tuntut Jokowi. Adili Jokowi. Termasuk nanti tanggal 14 Oktober, saya kira kita akan keluarkan hal yang sama. Mudah-mudahan seperti itu. Selain tidak dilantiknya Gibran Raka Buming Raka. Nah ini pasti menggelisahkan Jokowi. Pertemuan itu ingin dia jadikan simbol bahwa dua hal. Dia masih bisa menguasai Prabowo dan barangkali at the same time dia ingin menunjukkan bahwa saya dan Prabowo itu akrab, tidak ada apa-apa. Jadi kalau kalian misalnya menyakiti saya, maka Prabowo yang akan melindungi saya sebagai presiden terpilih. Itu yang saya kira kesan yang ingin ditampilkannya ke publik. Tapi tentu di dalam ruang tertutup itu pasti ada negosiasi.
yang dibicarakan secara serius yang tentu tidak untuk konsumsi kita. Untuk konsumsi kita kan cukup dengan bahwa dia bertemu, ada foto dibuat, ada equil di sana, selesai kan begitu. Itu konsumsi publiknya. Tapi pasti ada pembicaraan yang serius. Saya kira salah satu pembicaraan serius adalah dua hal. Bukan salah satu dua hal. Jaminan keamanan dia dan keluarganya, plus pelantikan Fufu Fafa, itu dugaan saya, ya. Dan yang kedua adalah titipan dia di kementerian itu mudah-mudahan agar dilaksanakan oleh Prabowo. Berarti ada upaya cawe-cawe. Saya kira kalau cawe-cawe itu dia punya kekuasaan. Kalau sekarang dia tidak lagi cawe-cawe, tapi minta-minta. Ya, bukan cawe-cawe, tapi minta-minta. Beda dong, kalau cawe-cawe itu colek-colek, kamu gini. Tapi kalau minta-minta, saya begging, saya minta. Awe-awe. Cawe-cawe. Oke, apalagi cukup? Kan ada isu kalau PDI itu ada rencana gabung ke pemerintahan Prabowo. Apakah ini juga salah satu upaya Pak Jokowi untuk memutus? Jadi kalau kita kelompok tanggal 14 Oktober itu kelompok yang tidak galau dengan PDIP mau gabung atau tidak dalam pemerintahan. Kalau PDIP tidak gabung dengan pemerintahan, alhamdulillah. Tapi kalau gabung dengan pemerintahan, artinya tugas kita untuk menjadi oposisi. Dan ruang oposisi itu lebar sekali. Makanya saya katakan, selamat datang Liberty di sana, ya. Kemudian egalite dan fraternity. Jadi mudah-mudahan Prabowo Subianto tidak mewarisi watak Jokowi yang memenjarakan orang yang berbeda pendapat atau orang yang kalau kritisisme perbedaan pendapat itu masih diakui sebagai hak konstitusional, kita tidak perlu khawatir ada yang beroposisi atau tidak. Kalau semua kekuasaan atau kekuatan di DPR gabung menjadi satu, maka biarlah rakyat, biarlah komponen yang kritis, komponen tanggal 14 Oktober yang akan beroposisi kepada pemerintah. Dan kita tidak galau untuk itu. Oke. Merdeka! Kesempatan ini nanti silakan kalau ada tanya, tapi kesempatan ini saya ingin memanfaatkan untuk menjawab karena banyak sekali pertanyaan ke saya, siapkah saya untuk dipanggil ke Bareskrim? Saya menyatakan alhamdulillah, ya kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka sebenarnya ini adalah pintu yang sangat bagus sekali bagi Polri yang memiliki alat yang sebenarnya alat itu dibiayai oleh rakyat untuk mengetahui identitas siapa sebenarnya Fufu Fafa. Sebenarnya meskipun kita tahu, ya saya sudah tahu 2 minggu yang lalu dan alhamdulillah salah satu media bocor halus sudah menyampaikannya kemarin bahwa sebenarnya BSSN pun ya Badan Cyber dan Sandi sebenarnya sudah menyampaikan bahwa Fufu Fafa adalah orang yang selama ini kita sebut 99,9% adalah wakil presiden terpilih. Tapi tidak apa-apa, ya. Saya tunggu laporan atau kata tindak lanjut dari pasukan bau tanah. Ya. Saya menyebutnya pasukan bau tanah, ya, gitu. Bukan bawah tanah. Kalau bawah tanah kan di atas tanah. Ini udah bau tanah, ya. Kayak yang mau dipendem jeru tadi, ya, gitu. Jadi bau tanah. Karena idealnya dialah yang harus menyampaikan dulu bahwa karena melaporkan saya dan saya katanya dilaporkan menghina lambang negara. Ya, sekali lagi saya katakan baca lagi, sekolah lagi, ya, jangan seperti Fufu Fafa, ya. Fufu Fafa kan nggak pernah baca, bacanya cuma komik, ya, gitu. Karena lambang negara itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah di pasal 36A itu adalah burung Garuda Pancasila. Jadi sekali lagi kita tunggu dan semoga justru dengan pemeriksaan dari Bareskrim, ya, Bareskrim nanti harus meneliti akun itu dan kemudian diungkap sesuai dengan temuan BSSN. Dan satu lagi, kalau alhamdulillah nanti insya Allah kalau temuan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Prof. Hamdilu itu akan keluar, maka itu akan jelas siapa sebenarnya Fufu Fafa dan itu adalah membantu kita untuk menegaskan bahwa kita tidak ingin dipimpin oleh salah satu pimpinan yang cacat moral, cacat etika dan terjebak dalam segala hal yang sangat tidak bagus bagi Indonesia. Ya, kita dukung presiden terpilih, tetapi kita tidak sama sekali tidak menerima kalau wakilnya adalah seperti itu. Iya dong. Ya. Ngeri. Oke.
Saya hanya ingin di sini saya ingin menegaskan bahwa ini kali pertama saya tampil setelah saya diundang sebagai profesor tamu mengajar di Turki selama 2 tahun itu. Ya, dan ini karena saya benar-benar merasa prihatin. Jadi saya ingin menegaskan bahwa acara 14 Oktober yang digagas oleh adik saya Faisal Asghar, ini bukan acara yang asal-asalan. Ya. Acara yang memang benar-benar dipersiapkan untuk kembali mempersatukan bangsa Indonesia. Saya ingin semua hadir tanpa ada ketakutan, ya, karena ini kita butuh persatuan. Kita sudah ngalami kemarin ada pembubaran acara di Grand Kemang, ya, tapi jangan takut, ya, karena saya yakin pemerintah seharusnya tidak mengulangi kesalahan lagi. Mari kita datang, mari kita bersama-sama. Ini berdasarkan keprihatinan kita masing-masing. Kembali kita bersama. Nggak usah bingung, saudara-saudaraku sekalian setanah air. Jangan takut mau berapa juta manusia, berapa miliar manusia datang ke Indonesia. Ketika kita bersatu, kita kuat, kita bisa usir siapa saja yang ingin menguasai Indonesia tercinta. Setuju? Setuju. Persatuan adalah lambang dari kejayaan Republik Indonesia. Kedaulatan kita sudah sangat tiada. Kenapa saya bilang berkali-kali saya katakan kedaulatan? Saya sedih dan prihatin karena semua orang luar negeri bisa masuk ke Indonesia dengan visa on arrival. Tapi bagaimana dengan bangsa Indonesia? Setiap kali mau pergi harus mengurus visa dan membayar visa dengan sangat mahal. Inikah negara yang diperjuangkan oleh founding father kita, termasuk ayah kita yang pejuang kemerdekaan? Bagaimana mengisi kemerdekaan dengan mensejahterakan rakyat, dengan berdaulat? Mari bersatu, mari hadir di 14 Oktober, tunjukkan persatuan negara kita, tunjukkan persatuan bangsa Indonesia. Merdeka!